النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'im ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah, alladhi ya'lamu ma azharahu al-'abdu wa ma akhfah, المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحد منهم ولا ينساه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. الإمام الشيخ Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan pada kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, la tutalib rabbak, jangan kamu menuntut akan Tuhanmu, bita'akhuri matlabik, oleh terlambatnya akan tuntutanmu. Jangan menyalahkan Allah atas terlambatnya kemakbulan doamu. Walakin, akan tetapi, kata Imam Ibnu Athaillah, talib nafsaka, tuntut dirimu sendiri, bita'akhuri adabik, oleh sebab terlambatnya kamu akan akhlak atau adab. Artinya mengutamakan kemakbulan tapi meniadakan adab dan akhlak kepada Tuhan. Dalam segi apa? Dalam segi berdoa, dalam segi memohon, dalam segi meminta sesuatu kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Jalla Jalaluh. Di sini Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, kita diingatkan bahwa ketika berdoa hati-hati. Di situ ada saja siasat iblis yang menghancurkan doa kita dengan tergesa-gesanya kita
menuntut kemakbulan kepada Tuhan. Doa tadinya bagus, meminta kepada Allah memang disuruh, tapi cara memintanya, kalau salah-salah kita meminta, maka permintaan kita itu tidak akan menjadi sebuah kebaikan buat kita. Oleh sebab adab dalam meminta kepada Tuhan tidak diperhatikan. Dia berdoa lawan Allah tapi didasari hawa nafsu. Maka jangan sampai kita ada me'iktirat di dalam hati, nah aku sudah berdoa tapi kada dikabulkan. Ini salah satu su'ul adab dengan Tuhan. Aku berdoa setiap hari meminta ini, tapi sampai saat ini tidak pernah ada hasilnya. Maka ucapan seperti itu sama menyalahkan Tuhan. Yang kedua, sama mengatakan Tuhan itu kada kuasa mengabulkan doa pian. Padahal setiap kita berdoa, Allah sudah janji akan mengabulkan doa kita. Loh buktinya Ustadz, ulun sudah berdoa tidak ada kemakbulan dalam doa ulun. Berarti Allah kada mengabulkan doa ulun. Nah, su'ul adab dengan Allah. Jangan pernah menyalahkan Allah. Salahkan diri kita. Bujur gerang kita berdoanya sudah. Beradablah kita berdoa. Berakhlaklah kita berdoa. Atau hati kita terus menyangka buruk lawan Tuhan, waliyadzubillah. Atau kita bahkan mendekti Tuhan, memaksa Tuhan, waliyadzubillah. Nabi mengatakan, man a'tiyad du'a lam yuhramil ijabah. Orang yang ditolong oleh Allah untuk berdoa, berarti orang itu sebenarnya tidak terhalang daripada kemakbulan akan doanya. Tinggal caranya. Hati ketika berdoa. Dan setelah sekian kali berdoa, hatinya tetap konsisten husnudzon kepada Allah. Yakin doanya akan dimakbulkan. Makanya ulama mengatakan, supaya kita tidak ada suudzon dengan Allah di saat kita meminta, yang kita pinta itu belum terlihat hasilnya. Ingatakan ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Pertama, imma an u'ajjala ma sa'alta. Bisa jadi Allah langsung mengabulkan apa yang pian minta. Itu yang pertama. Yang kedua, imma an addakhira laka indi afdala minhu. Ujar Allah, ini kan masuk dalam hadis kudusi. Bisa jadi ujar Allah, aku simpan doa ikam itu di sisiku, artinya di akhirat kelak. Dan aku berikan yang lebih baik daripada permintaanmu itu. Aku, ujar Allah, aku tidak pernah khianat dengan janji. Kalau aku katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan, itu janjiku kata Allah. Dan kalau tidak aku berikan di dunia, aku simpan permintaanmu itu
kelak aku perkenankan, aku berikan yang terlebih baik di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, imma an adfa'a anka bihi minal bala ma huwa a'zamu min dzalik. Bisa jadi ujar Allah, aku ganti doa ikam tadi, permintaan ikam tadi, dengan ditolaknya, dihindarkannya, diselamatkannya dari bala musibah yang terlebih besar mengenaimu, itu dengan cara yang lebih besar penyelamatan untukmu. Ada 3 cara yang disebutkan oleh ulama, dan ulama ini mengambil dari hadis qudsi yang Allah mengatakan seperti itu. Jadi jamaah, jangan pernah negatif thinking dengan Tuhan. Jangan pernah sangka buruk dengan Tuhan. Dengan makhluk Tuhan aja tuh kita kada boleh sangka buruk. Dan lawan Tuhan yang menjadikan makhluk kita sangka buruk. Ya Allah, ulun sudah tuhuk berdoa, kenapa kada kabul-kabul? Jangan bertakun lawan aku aja Tuhan. Ya kah? Takuni diri ikam. Sudahlah ikam paham apa makna doa, apa hakikat doa. Di dalam syarah hikam itu disebutkan, doa itu ada 3 tingkatan. Doa kalangan orang awam, doa kalangan orang khawas, dan doa kalangan orang khawasul khawas. Doa kalangan orang awam, dia memaknai doa hanya sebagai perwujudan atas keinginan atau sarana untuk mewujudkan keinginannya. Itu doa kalangan awam, mentoknya sampai di situ. Contohnya orang awam itu apabila kepelepet hanya berdoa. Munnya kada ada masalah, kada tahu menahu lawan Tuhan. Jamaah, sudah sakit hanya datang lawan Tuhan. Waktu senang lupa lawan Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya, pandangannya bagi orang awam itu doa hanya sebagai sarana untuk perwujudan atas keinginannya. Apakah kita berada pada tingkatan ini? Kalau iya, mari kita belajar untuk menaikkan tingkatan doa kita kepada doa kalangan khawas. Kalangan khawas itu kalangan khusus. Mereka memaknai doa sebagai pengabdian dan kehambaan. Ujarnya, aku berdoa karena aku diperintahkan. Ada masalah atau tidak ada masalah, aku tetap berdoa. Karena doa itu sebuah pengabdian. Allah yang perintahkan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah tidak sebutkan berdoalah ketika engkau dapat musibah, berdoalah ketika engkau dapat ini, berdoalah. Enggak.
Secara umum Allah katakan berdoalah di saat kapanpun kepadaku, di saat kapanpun kepadaku, kata Allah, berdoa, niscaya aku kabulkan. Nah, orang golongan khawas dia memaknai doa sebagai wujud kehambaan, kebaktian, pengabdian kepada Tuhan. Inggih ya Rob, pian suruh ulun berdoa, masalah adakah, kadadakah, tetap ulun berdoa. Di mana kita dianjurkan terus berdoa. Hampir di setiap tempat kita disuruh berdoa. Masuk pasar ada doanya nggak? Jemaah, masuk WC ada nggak doanya? Keluar WC ada nggak doanya? Hendak guring ada nggak doanya? Bangun guring ada pulang doanya. Hendak makan ada doanya. Habis makan ada doanya. Masuk masjid ada doa. Keluar masjid ada doa. Di mana kita bisa lepas dengan doa? Masang baju ada doanya. Bahkan baca ramin ada doanya. Allah. Artinya apa? Kita selalu butuh Allah. Perlu Allah. Lalu keperluan kita itu menandakan kita yang berhajat, dan berhajatnya kita menandakan kita adalah hamba. Karena hanya hamba yang berhajat. Kalau orang itu kada berhajat, berarti orang itu sudah kada mendudukan dirinya sebagai hamba. Nah ini doa tingkatan khawas yang paling tinggi di tingkatan para nabi. Doa khawasul khawas, yaitu tingkatan doa kalangan orang yang di atas spesial. Tadi kan spesial, ini di atas spesial. Mereka memaknai doa adalah sebagai sambutan undangan dari Tuhan. Apa maksudnya? Apa bedanya dengan yang kedua? Bedanya, dia ketika berdoa, dia rasakan dan dia tenggelam bahwasanya aku berdoa ini pun adalah bukan aku, Allah yang mengizinkan aku berdoa. Ini orang golongan khawasul khawas. Gerak-geriknya yang ia lakukan tidak lagi yang muncul adalah dirinya, tapi adalah Allah. Ujarnya, aku berdoa ini sudah untung. Bapakku nuntut kemakbulan, ditolong oleh Allah, berdoa ini suatu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena ada semua orang bisa merasakan nikmatnya berdoa. Artinya merasakan nikmatnya berdoa itu Bapak Ibu ketika dia sudah hilang dirinya dalam berdoa. Di dalam hadis Nabi disebutkan, man udzina lahu bid-du'a, barang siapa yang diizinkan baginya untuk berdoa, futihat abwabur rahmah, maka dibukakan oleh Allah pintu segala rahmat. Dia paham, aku kawa berdoa ditolong oleh Allah, ini pun sudah syukur. Munnya kada dikabulkan bang kayak Pak Haji? Jawabnya, bukan itu tujuanku untuk berdoa. Masalah kabul atau kada itu urusan Allah, bukan urusanku. Aku ditolong berdoa. Sama kayak kita tuh. Kita kada diisi kekuatan untuk mengangkat lemari umpama. Oleh bos kita disuruh mengangkat lemari. Bos kita, nang sini, siap bos. Tuh lemari itu kita pang supaya pemandangannya bagus. Dijawab oleh si karyawan, ulun kada sanggup mensorongan, kono pada lemarinya.
Ayo sudah aja bos, sini aku bantu. Dibantu. Kita itu lemari. Dapat pandangan kasih sayang dari bos. Ujar si anak buah nih, bos, pian bantu ulun kau mengitari, untung sudah dapat pulang senyuman pian, dapat pulang bonus dari pian, dapat pulang hadiah dari pian, luar biasa bos. Padahal lu nggak ada kau ngitar, nggak ada pian membantu. Allah, kita berdoa, kita hakikatnya Allah yang bantu kita berdoa. Nah ini makam khawasul khawas. Dia meletakkan doa, memaknai doa bukan sekedar kehambaan, bukan sekedar perwujudan untuk dikabulkan segala permintaan, tidak. Tapi dia maknai bahwasanya doa itu tidak lain adalah anugerah dan karunia Allah. Anugerah dan karunia Allah. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi dudukkan hati kita ketika berdoa, bujur-bujur kita itu berharap kepada Allah pertama. Yang kedua, kita dudukkan diri kita paling kada di tingkatan khawas, yaitu berdoa niat melaksanakan perintah. Niat melaksanakan perintah. Ya Allah, ulun berdoa, pian yang perintahkan. Kabul atau kada itu hak pian. Karena pian lebih mengerti bagaimana cara untuk mengabulkan dalam setiap doa yang ulun panjatkan. Kadang-kadang Bapak Ibu, maaf, kita kada sadar atau ya boleh dikata khilaf lah, berdoa lawan Tuhan seperti memerintah Tuhan. Pian tuh minta lawan kuita, tapi bahasanya kayak memerintah. Mak, tukarkan baju. Kira-kira nih, kuitan kita kayak apa nanggapi ulah? Atau kita nih yang jadi kuitan, anak kita kayak itu ucap kayak apa? Mak, tukarkan mobil. Bahasanya tidak indah. Maksudnya bagus, minta lawan kuitan, wajar anak, tapi bahasanya. Nah kita kadang-kala lawan Allah, ya Allah, tunah si Fatmawati itu jodoh terbaik ulun. Wah, ujar Allah, tahu di mana ikam? Ya Allah, jadikan ulun sebagai pedagang dan itu yang terbaik buat ulun. Ujar Allah, tahu di mana ikam? Nah, lalu bagaimana bagusnya kita berdoa? Nah, lihat doa bahasa Nabi, doa bahasa wali, doa bahasa orang soleh. Apa bahasa mereka ketika berdoa dengan Allah? Santun, lembut, bahkan pakai alunan lagu. Ujar kita tuh mendayu-dayu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farwij 'alal muslimin. Ini Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ngarang qasidah ini bukan sekedar ngarang. Beliau ngambil rujukan hadis bahwasanya dalam hadis Nabi itu apabila ada hamba Allah mengata ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali sebelum dia meminta sesuatu, maka Allah malu tidak mengabulkan doanya. Sampai begitu bahasa Nabi itu. Artinya Allah akan memperkenankan doanya. Mengenai cara Allah memperkenankan doanya itu urusan Allah.
tapi pasti Allah akan memperkenankan doanya. Ya Allah, Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Rabbi hina syakirin, wahai Tuhan, jadikanlah kehidupan ulun ini sebagai orang yang penuh syukur, golongan orang yang syukur. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Nub'ath minal aminin, dibangkitkan kami bersama orang-orang yang Kau kecintai, yaitu dalam keadaan yang aman. Fi zumratis sabiqin, pada kelompok yang terdepan. Lihat bahasa wali. Pertama apa? Ya Arhamar Rahimin, mendayu-dayu dulu. Kada langsung. Bahasa doa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ulang. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu Rabbi, cukup sungguh ya Rabb, cukup bagi ulun. Pian itu sudah tahu apa yang ulun inginkan. Ya, pian itu sudah tahu apa yang ulun inginkan. Artinya sebelum ulun berdoa, pian sudah tahu apa yang cagaran ulun sambat. Kan itu bahasanya. Ulun ini belum berdoa, pian sudah tahu apa yang cikal bakal ulun sambat. Pian tahu ya Rabb. Fadu'ai wa ibtihali, maka dengan doa ulun, permintaan ulun yang sangat dahsyat ini, wabtihal itu permintaan yang sangat berharap. Syahidun li biftiqari, sebagai saksi bahwasanya ulun ni hamba yang fakir mohon kepada pian. Artinya nih, andai saja kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ulun ni kada meminta, pian tahu sudah isi geretik hati ulun. Tahu pian ya Rabb, tapi ulun dengan cara begini karena ulun memang fakir di hadapan pian. Artinya apa tadi? Kedudukan khawas tadi, mendudukkan diri sebagai hamba. Bayangkan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sebelum terjadinya sesuatu atau keinginan kita yang ingin kita ucapkan di dalam hati kita atau dengan lisan kita, Allah sudah tahu. Allah. Nah, jadi ketika kita sudah memahami makna doa ada 3 tingkatan, ayo kita dudukan doa kita paling kada di tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan khawas, tingkatan khusus. Niatkan bahwasanya kita berdoa adalah mendudukkan diri kita sebagai hamba, jangan hanya sebagai penuntut ataupun orang yang mendekti Tuhan. Jangan. Mendekti itu apa? Mengatur Tuhan. Ya, jangan jadi hamba yang ngatur Tuhan, jangan. Makanya kan bahasa doa sembahyang duha itu bagus. Kada ada pemaksaan. Itu bahasanya diawali dengan kalimat ingkana. Harus dipahami itu. Ingkana rizquna fis sama. Ya Allah, jika seandainya memang rezeki ulun ini ada di langit, turunkan. Jika seandainya, berarti yang tahu tuh rezeki kita yang tahu rezeki kita di langit siapa? Allah. Yang tahu rezeki kita di bumi siapa? Allah. Yang tahu rezeki kita banyak atau sedikit siapa? Allah. Yang tahu rezeki kita yang halal atau haram siapa? Allah. Ya kan? In kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ma'duman fa'awjidhu wa in kana apa lagi ba'idan faqarribhu wa in kana apa lagi fil ardi fa akhrijhu. Masyaallah. Itu doa sembahyang duha. Boleh dibaca waktu sembahyang isyraq. Tapi diawali apa? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a
bahauka, wal quwwata quwwatuka, wal amna amnuka. Allah dipuji, disanjung. Siapa? Allah. Kalau kita kadang menyanjung, Bang, apakah Allah rugi? Tidak. Yang rugi kita. Yang rugi kita. Allah kada pernah rugi jika seandainya seluruh manusia ini kada ada yang memujinya, kada ada yang rugi. Yang rugi adalah manusia itu sendiri. Andai saja semua manusia ini mencaci maki Allah, kada menurunkan derajat Allah yang maha tinggi. Intinya Bapak Ibu, Allah menentukan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu tidak bisa menentukan Allah. Allah ngatur segala sesuatu. Tapi segala sesuatu tidak bisa ngatur Allah. Yang ngatur kita berdoa Allah. Ya Allah, alhamdulillah diatur Allah, kita duduk dalam majelis semacam ini untuk mempelajari cara kayak apa berdoa lawan Allah. Siapa yang ngatur? Allah. Supaya apa? Supaya kita berdoa baik kepada Allah. Kembali kepada siapa? Kepada Allah. Dari siapa? Dari Allah. Ya Rabb. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Di antara usul adab dalam berdoa adalah al-ajalah. Apa al-ajalah? Menggasak Tuhan. Itu usul adab. Menggasak Tuhan. Arti menggasak di sini ini berpaksaan. Sampai berucap ada kabul juga aja. Maka pian mun orang itu sudah tujuannya berdoa nuntut sesuatu dan sesuatu itu kada dilihatnya ada hasil, maka inya berhenti berdoa. Kenapa? Niatnya berdoa untuk itu aja. Sama kayak orang tuh begawi, ya kan? Mun begawi itu tujuannya anak dapat gaji, mun kada dapat gaji ampihnya begawi. Bujur ada jamaah. Kada mungkin Bang Ustaz teh mun begawi kada bagaji. Mungkin yang hakun. Ya lah. Bapak Ibu, ulun sering berulang-ulang mengungkapkan kalimat ini sebagai motivasi buat diri ulun sendiri mudah-mudahan. Mun kita tuh begawi lawan manusia, ya kah? Kita percaya bahwa manusia itu akan menggaji kita. Apalagi mun pian begawi lawan Allah, kada mungkin Allah kada menggaji pian. Mana sugihnya bos pian lawan Allah? Mana sugihnya atasan pian daripada Allah? Kok malah pian percaya atasan pian ketimbang Allah? Kok malah pian percaya bandar lawan bos pian ketimbang Allah? Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Niatkan diri kita mulai ujung rambut sampai ujung tumit, ya kah? Untuk Allah, untuk agama Allah, untuk nolong agama Allah. Nah, ketika kalimat ini diucapkan, ada pulang segelintir ucapan masuk ke telinga kita. Ustaz, Bapak nolong Allah kan Allah kuat aja. Bapak nolong agama Allah kan Allah bisa aja ngatur agamanya. Ujar. Nah, ini orang yang kebablasan dalam memaham, dalam mendudukkan bahasa kepada Tuhan. Maka ketika kita disebutkan di dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, jikalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah pasti akan nolong kalian. Ini bahasanya kita ambil dalam segi tasawuf. Jika kalian nolong agama Allah, niscaya Allah akan nolong kalian. Berarti orang yang nolong agama Allah adalah orang yang ditolong Allah. Begitu maksudnya jamaah.
Orang yang kawan menolong agama Allah ya orang yang ditolong oleh Allah untuk menolong agamanya. Jadi siapa peran utamanya? Ya Allah juga. Allah. Kita tuh ditolong oleh Allah untuk kita menolong agama Allah. Berarti kita dijadikan oleh Allah sebagai pemain, sebagai orang yang melakukan sesuatu untuk agama Allah. Aku kedusakin ya, rugi pian orang lain yang maju. Rugi pian. Kenapa? Orang lain yang maju. Andai kata nih, seluruh maaf dan janganlah ini umpamanya, seluruh pal 6 nih kadada yang hakun membantu agama Allah. Allah pilih umpama orang kampung sebelah yang nolong agamanya. Berarti yang untung siapa? Yang dipilih oleh Allah kampung sebelah. Kita rugi, waliyadzubillah. Kayak naik haji kan sudah kita pahami nih. Masya Allah. Sering kita mendengar panggilan haji bukan untuk orang yang mampu, ya. Tapi Allah memampukan orang yang dipanggilnya untuk berhaji. Kan bahasanya sering kita dengar tuh dalam manasik haji, manasik umroh, tiap-tiap travel ngomong seperti itu. Bapak, Ibu, para jamaah haji, para jamaah umroh, yakinlah, ini bahasa seminar, bahwa Allah memanggil bukan kepada orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Masya Allah. Nah di sini kan bisa kita pahami, Allah memampukan orang yang dipanggil. Ya Rob. Ini orang yang paham bahwasanya dirinya tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, yang terakhir di antara su'ul adab dalam berdoa adalah al-ikhtiyar. Apa al-ikhtiyar? Menuduhi Tuhan. Menuduhi Tuhan. Tuhan itu yang baik. Itu yang kada baik. Maka sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurutmu baik tapi menurutku kada. Boleh jadi menurutmu kada baik, menurutku baik. Jadi yang tahu baik kadanya siapa? Allah. Lalu kenapa kita bisa menjalani cara yang baik tersebut yang diinginkan Allah? Lihat pedomannya. Allah hadirkan pedomannya. Apa pedomannya? Al-Quran, hadis, ilmu. Masya Allah. Allah hadirkan. Bukan kita berpingkut dalam artian itu buta tanpa ada tuntunan. Dah, Allah kasih sayang dengan kita. Allah kasih tuntunan. Tinggal kita aja lagi mau kada dituntun. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah mengabulkan segala permintaan kita, dan permintaan yang terbaik menurut Allah, dan Allah ridha atas permintaan itu, dan Allah berikan kita keselamatan dunia akhirat, selamat dalam doa kita, selamat dalam ibadah kita, selamat dalam usaha kita, selamat dalam keluarga kita, selamat dalam muamalah kita, karena Allahumma antas salam, Allah lah sang penyelamat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Okay. Bapak, Ibu-ibu jemaah sholat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita telah panjang lebar menjelaskan tentang doa dan adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan beliau jelaskan hendaklah berdoa itu dengan suara yang lembut, yang mendayu-dayu.
Nah, jadi kalau melihat ada jemaah yang kurang jelas apa yang guru kita jelaskan, bisa bertanya kepada beliau. Dipersilahkan. Adakah? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, meminta waktu sedikit. Ini guru, ulun kita terus berdoa, katakanlah paling banyak doa yang diminta tuh doa kaya dan doa sehat. Ternyata tetap miskin dan tetap sakit. Sementara ahli maksiat, ahli asik, karena doaan sugih sehat pulang. Bagaimana ulun bisa mengatur hati agar tetap husnuzon dengan keputusan Allah? Yang kedua, apakah lebih baik doa itu dikabulkan atau tidak? Bagaimana bisa ulun mengetahui bahwa yang tidak dikabulkan itu lebih baik atau sebaliknya yang dikabulkan itu lebih baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika pian punya anak pian meminta untuk belikan sepeda motor, sedangkan anak pian masih usia 5 tahun. Kira-kira pian belikan gak sepeda motor? Pak, anak pian umur 5 tahun, minta belikan sepeda motor. Pian belikan gak, Pak? Enggak. Kenapa enggak pian belikan? Belum pantas. Kalau dikasih sepeda motor anak 5 tahun, apakah bahagia atau selamat ataukah menguntungkan buat anak pian? Tidak. Allah tahu yang terbaik buat kita. Kapan kita dikabulkan dengan cara menurut kita? Padahal tidak. Tetap saja cara pengabulannya adalah dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Tadi sudah disebutkan ada 3 cara Allah mengabulkan. Dan tidak boleh kita katakan Allah kadang mengabulkan. Allah tetap mengabulkan, baik cara yang pertama disegerakannya dengan sesuai keinginan. Yang kedua, disimpannya doa kita dan akan diberikan waktu di akhirat. Bahkan nih menurut riwayat, kalau kada salah di dalam kitab Iqadhul Himam itu disebutkan ada seorang hamba ketika berdoa, setiap di dalam doanya itu dia meminta ya laksana normalnya manusia, minta harta, minta kesehatan dan sebagainya. Normalitas manusia kan keinginannya seperti itu, normalnya gitu. Pasti itu bertakutnya ada yang anak miskin angkat tangan. Tidak ada, ya anaknya sugih berkata. Tapi kadang mau sugih-sugih, meninggal dunia itu orang, dikasih oleh Allah semua doanya itu, tidak ada satupun yang lepas, yang luput daripada rekaman Allah. Dia minta sugih pada jam sekian, umpama jam 9 pagi tanggal sekian. Dia minta sugih tanggal sekian. Itu semuanya dihadirkan oleh Allah. Nih yang kami minta. Kada kuberikan di dunia, oleh sebab andai saja kuberikan di dunia, ikam tidak akan mendapatkan yang kamu dapatkan saat ini, yang abadi selama-lamanya. Kenapa? Yang tahu kapasitas kita adalah Allah. Lalu kita tarik, kenapa orang yang ahli maksiat, mereka yang kada pernah sembahyang sugih, ya, mereka yang kada pernah sembahyang malah sehat, ya kan? Jawabannya dosa jauh-jauh. Fir'aun loh. Ya kan, Fir'aun loh, sugih, sehat Pak. Itu yang disebut dengan istidraj. Nah, istidraj sudah kita bahas juga di sini. Orang yang dilanjur Tuhan, orang yang dibiarkan Tuhan untuk menikmati ini dunia sehingga dia lupa dengan akhirat. Waliyadzubillah. Paling ditakuti oleh orang soleh sampai para wali bahkan nabi adalah pesona dunia yang melupakan Tuhan.
pesona dunia yang melupakan Tuhan. Coba lihat Nabi Sulaiman dikasih kerajaan, langsung diucapkan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Takut Nabi Sulaiman kalau terpesona dengan kerajaan. Ditegaskan oleh Nabi Sulaiman, ini adalah karunia Tuhanku, ujar Sulaiman, bukan aku, ampunnya. Masya Allah. Kenapa? Dunia ini bahaya. Bahaya. Salah-salah. Munnya dilanjur Tuhan, dia menikmati ini dunia. Kada pernah peluh, kada pernah batu, kada pernah ada masalah. Sehingga dia lupa dengan Tuhannya dan mati dalam keadaan ngalih berpisah lawan dunia. Ya sakit matinya. Sakit matinya. Kayak pian tuh, punya lagi bersayangan dipisahkan kayak rasanya sakit kalau. Nah kayak itu tuh, orang semakin tua semakin bersayangan dalam dunia, ingatakan tuh matinya sakit. Kenapa? Iya kada hendak melepas yang disayangi. Iya kah? Ya. Iya kada hendak melepas. Kayak kita bisa handphone sayang mana kagoi pecah masalah sakit hati kok sayang. Ya kah? Nah, ketika kita tuh sampai ke Tuhan masih aja apa nih kuadrat cinta lawan dunia, kuadrat siapa? Persentase kecintaan lawan dunia ini kada menurun, makin meningkat. Nah, itu hati-hati tuh. Ngalih dipisahkan lawan dunia. Maka mau kada mau kita ninggalkan dunia. Namanya kan meninggal dunia. Nah, jadi begini Bapak. Apapun yang pian minta, mau sugih, mau sehat, kada salah. Ya kah? Yang salah ketika kita menanggapi doa itu, kok kenapa ya Allah kada kabul? Ya kah? Jangan. Husnudzon, ya Rob. Ulun tetap minta. Ya kah? Karena pian maha mengabulkan. Makanya di dalam doa ya mujibas sailin, ada asma Allah ya mujib, ya kah? Yang maha memperkenankan segala doa. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, di akhirat pun tidak masalah ya Rob. Karena pian yang tahu yang terbaik buat ulun. Sama tadi anak pian umur 5 tahun, munnya paham, nggih bah, munnya kada umur 5 tahun, kayaknya mun ulun gonol barang bah tukaran kendaraan. Nah, ini paham nih, ya kah? Artinya belum pantas jika menakai tukaran kendaraan, belum. Ataunya sudah juga dewasa, tapi karakternya iya kah? Oh ini mau dijulungi kendaraan haro layau. Iya kah? Kuitan tuh kadangkala maaf aja maaf. Kuitan yang bijak nih kadangkala kada memberikan apa yang diminta oleh anaknya bukan karena pelit, tapi karena memikirkan efek sampingnya. Mun kutukaran kendaraan nih, ada kada manfaatnya buat anakku nih? Mun cikal bakal kutukaran kendaraan hanya ujuk-ujuk pacaran, hanya ujuk-ujuk liar-liur. Yang rugi siapa? Kita yang nukarkan kendaraan. Sama kita memfasilitasi anak kita untuk melakukan maksiat. Ya. Jadi orang tua bijak itu melihat, meti. Oh, ini kawa ditukarkan, ini kada kawa. Ini kawa, ini kada kawa. Begitulah. Allah lebih lagi. Allah Maha Tahu. Yang terbaik buat kita. Insya Allah. Husnudzon kepada Allah. Apapun yang pian minta, tidak akan ada yang disia-siakan Allah. Kada hari ini, besok di akhirat. Kada di akhirat juga, Allah gantikan segala bala musibah yang tadinya tertulis di Lauhul Mahfuz pian akan mendapatkan musibah oleh doa pian, diganti dengan keselamatan. Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain itu disebutkan orang berdoa itu andai saja dia tidak mendapatkan hasil di dunia doanya, dia sabar, dia tetap husnudzon, dosanya habis dihapus oleh Allah. Habis dosanya dihapus oleh Allah. Diberikan oleh Allah hadiah bonus. Padahal tetap diperkenankan oleh Allah nanti di akhirat. Tetap akan diberikan. Pian minta rumah umpama kayak istana, rumah kayak Haji Jai umpama di dunia lah. Melihat kebinuang, rumah sini itu masya Allah, mudahan ya Allah bisa rumah kayak itu. Ujar pian nih berdoa, kada dikabulkan, bukan kada dikabulkan, ditunda oleh Allah doa pian, pas dikasih di surga lebih mewah daripada yang di dunia. Kenapa? Kamarnya di surga aja 7 kali lipat dunia Bapak Ibu. Hei, kamarnya di surga tuh 7 kali lipat dunia. Kayak apa rumahnya?
Apa pian hendak bela-belain dari matian meminta yang fana ini dan menghilangkan yang bako? Ayo pian bisi rumah di dunia ini seharat apapun catnya tuh bisa luntur, tiangnya bisa roboh, ya, tapi diganti oleh Allah di surga yang kada pernah roboh, yang catnya kada pernah luntur, yang pernak-perniknya emas, mutiara, jamrud dan lain sebagainya. Nah, makanya orang yang sudah ngerti bahwa oh ya Rob kada apa-apa, ya lah. Kalau kada hari ini di akhirat, pian kada pernah khianat dengan janji, insya Allah Pak. Jadi sangka baik terus dengan Allah dengan memahami bahwa Allah kada pernah menyia-nyiakan doa kita. Kada pernah. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal minta ridho. Kalau kurang jelas minta halal minta ridho. Nggih. Terima kasih Guru atas jawabannya cukup jelas sekali. Mudah-mudahan ini sebagai petunjuk kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Mungkin waktu sudah cukup Guru. Persilakan untuk membaca doa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.